Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsati Afi dengan NIM 2161210993 dari kelas 6C. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah metodologi studi Islam, tentang wacana penerapan syariat Islam secara kafah di Indonesia dan ketidakharmonisan antar kelompok Islam, baik itu yang moderat, puritan maupun liberal. Nah, penerapan syariat Islam secara kafah di Indonesia itu topik yang cukup kompleks dan kontroversial, mengingat keagamaan, etnis, budaya, dan agama di negara ini. Pandangan tentang isu ini bervariasi antara kelompok-kelompok Islam yang berbeda, yaitu seperti yang moderat, yang puritan, dan liberal. Langsung saja, saya akan sedikit menyampaikan pendapat saya tentang yang pertama. Kita sedikit cari tahu dulu apa itu kelompok moderat. Nah, kelompok moderat ini yang diwakili oleh organisasi besar seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Nah, umumnya mendukung penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, tetapi tidak secara formal menginginkan penerapan syariat Islam dalam hukum negara. Mereka ini cenderung mendukung Pancasila sebagai dasar negara dan mengakomodasi berbagai keyakinan. Sejarah dari kelompok moderat sendiri ini, NU dan Muhammadiyah memiliki sejarah panjang dalam memperjuangkan nilai-nilai Islam melalui pendidikan, dakwah, dan pelayanan sosial. Mereka berperan dalam proses kemerdekaan Indonesia dan membentukkan Pancasila sebagai konsensus nasional. Yang kedua ada kelompok Puritan. Nah, kelompok ini menginginkan penerapan syariat Islam secara penuh dalam hukum negara. Mereka ini percaya bahwa hanya dengan menerapkan syariat Islam, masyarakat dapat mencapai keadilan dan kesejahteraan sejati. Lalu, apa sih sejarah dari kelompok Puritan ini? Kelompok Puritan ini sering terinspirasi oleh gerakan Islam di Timur Tengah dan mendapatkan momentum di Indonesia pada era reformasi pasca Soeharto. Nah, ketika kebebasan berekspresi lebih terbuka, mereka seringkali memiliki pandangan yang lebih eksklusif dan konservatif. Dan yang ketiga, kelompok liberal. Nah, kelompok ini cenderung mendukung interpretasi yang lebih fleksibel dan kontekstual dari ajaran Islam. Mereka ini menekankan pentingnya hak asasi manusia, demokrasi, dan pluralisme, serta menolak penerapan syariat Islam secara formal dalam hukum negara. Nah, sejarah dari gerakan kelompok liberal ini mendapatkan pengaruh dari pemikiran-pemikiran progresif di dunia Islam dan Barat. Mereka seringkali menjadi target kritik dan ancaman dari kelompok-kelompok yang lebih konservatif. Nah, kenapa sih kelompok-kelompok ini tidak harmonis? Nah, ketidakharmonisan antara kelompok-kelompok ini bisa disebabkan oleh berbagai perbedaan ideologi, interpretasi ajaran Islam, dan cara pandang terhadap modernitas dan pluralisme. Konflik ini seringkali muncul dalam bentuk debat publik, fatwa, dan kadang-kadang kekerasan. Nah, sejarah dari wacana penerapan syariat Islam ini, yang pertama ada Piagam Jakarta. Nah, pada masa awal kemerdekaan, Piagam Jakarta yang mengandung 7 kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya itu dihapus dari pembukuan Undang-Undang Dasar 1945 yang menunjukkan kompromi awal antar kelompok Islam dan nasionalis. Kemudian era Orde Baru. Nah, selama era Soeharto, ekspresi politik Islam dibatasi, tapi organisasi sosial keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah tetap berkembang. Yang ketiga, Reformasi 1998. Nah, setelah reformasi, ekspresi politik Islam menjadi lebih terbuka dan berbagai partai politik berbasis Islam muncul, mengadvokasi berbagai tingkat penerapan syariat Islam. Nah, gimana sih solusi untuk ketidakharmonisan ini? Yang pertama ada dialog antar kelompok. Mungkin meningkatkan dialog antar kelompok-kelompok Islam yang berbeda pendapat untuk menemukan titik temu dan membangun pemahaman yang lebih baik. Kemudian pendidikan dan
literasi yang lebih ditekankan, yang literasi agama yang inklusif dan moderat untuk mengurangi pengaruh ekstremisme. Yang ketiga, menegakkan hukum secara adil tanpa diskriminatif terhadap kelompok manapun tanpa terkecuali, sambil menghormati kebebasan beragama dan berkeyakinan mereka. Yang keempat itu, mengukuhkan Pancasila sebagai dasar negara yang mengakomodasi keberagaman dan mendorong toleransi serta pluralisme. Jadi apa sih yang dari tadi saya katakan ini? Nah, penerapan syariat Islam secara kafah di Indonesia ini adalah isu yang sangat sensitif ya, dan memerlukan pendekatan yang hati-hati dan inklusif. Sejarah juga menunjukkan bahwa Indonesia telah mampu menemukan kompromi dalam berbagai periode kritis. Nah, solusi yang berfokus pada dialog, pendidikan, penegakan hukum, dan penguatan Pancasila itu dapat mengatasi ketidakharmonisan dan memastikan keberagaman serta persatuan tetap terjaga. Begitu. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.